Bab 1196. Jika orang tidak menyinggungku, aku tidak menyinggung siapapun. Jika sebelumnya, pemurnian puppet pendekar kaisar dengan kekuatan warrior yang saja tidak cukup. Harus diketahui bahwa dia hampir pingsan ketika dia lelah memurnikan satu, dan meskipun dia berhasil pada akhirnya, itu juga merupakan hasil dari kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, setelah mencapai jiwa pedang nirwana, tidak sulit lagi baginya untuk memurnikan puppet pendekar kaisar. Dalam waktu kurang dari sehari, semua puppet pendekar kaisar berhasil disempurnakan olehnya. 9 puppet pendekar kaisar. Kecuali organisasi kehancuran dunia yang misterius, kekuatan Liga Pedang saat ini tidak lebih lemah dari kekuatan apapun di benua. Aula Master Pedang. Rumah penguasa kota asli Kota Kiamat direnovasi oleh Lian Yi dan kemudian diberi nama Master Pedang, yang juga dikenal sebagai Liga Pedang adalah tempat yang didedikasikan untuk mendiskusikan berbagai hal. Di aula, warrior yang duduk di urutan pertama, dan di bawahnya adalah Lian Yi dan Zheno Dugu, semuanya adalah penguasa di atas setengah kaisar. Lian Yi dan para tentara bayaran dan pelatihan tanpa partai itu berdiri di sebelah kiri, sementara Zheno Dugu dan yang lainnya berdiri di sebelah kanan. Warrior yang melirik semua orang di bawah, lalu matanya tertuju pada Lian Yi sambil berkata, apakah ada pergerakan antara Sekte Xuantian dan organisasi kehancuran dunia? Lian Yi berdiri, membungkuk sedikit ke arah warrior yang, dan berkata, entah itu Sekte Xuantian atau organisasi kehancuran dunia, tidak ada gerakan sama sekali. Sangat luar biasa, terutama untuk Sekte Xuantian. Dalam pertempuran sebelumnya, kami membunuh 6 pendekar kaisar organisasi kehancuran. Logikanya, Sekte Xuantian seharusnya keluar untuk menunjukkan, tetapi mereka ternyata tenang. Bagaimana menurutmu? Warrior yang bertanya, menatap Lian Yi. Lian Yi merenung sedikit, lalu berkata, alasan mengapa Sekte Xuantian tenang tidak lebih dari sedikit. Mereka memiliki kepercayaan diri, siapa yang bisa memberi mereka kepercayaan diri ini? Wajar, itu adalah organisasi kehancuran dunia. Master Pedang, kebangkitan Liga Pedang kita terlalu cepat dan terlalu kuat, yang pasti telah menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kota Bohinia dan Sekte Changshui. Artinya, beberapa kekuatan mereka kemungkinan besar akan bergabung. Mendengar kata-kata Lian Yi, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba tenggelam. Organisasi kehancuran dunia sudah sangat menakutkan. Jika Sekte Xuantian, Sekte Changshui dan kota Bohinia bergabung untuk melawan Liga Pedang setara dengan melawan kekuatan terkuat di seluruh benua penjara. Warrior yang melirik semua orang di lapangan dan bertanya, apakah kalian takut? Kerumunan itu terdiam. Warrior yang bangkit dan maju beberapa langkah, berkata, ingat, tujuan Liga Pedang kita adalah, jika orang tidak menyinggungku, aku tidak menyinggung siapapun. Jika ada yang menyinggung kita, kita akan membunuhnya. Adapun Sekte Xuantian dan organisasi kehancuran dunia, jika mereka ingin menyerang kita, hancurkan saja. Bos benar. Di antara kerumunan, Pantom tiba-tiba keluar dan berkata, kebangkitan Liga Pedang kita pasti akan bertentangan dengan organisasi kehancuran dunia, dan pasukan berlian lainnya adalah antek-antek organisasi kehancuran dunia, jadi kita harus bersiap untuk melawan mereka sekarang daripada mengambil risiko. Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, kami benar-benar akan merencanakan yang terburuk sekarang. Mulai sekarang, semua orang di Liga Pedang tidak boleh keluar secara pribadi untuk menghindari dihancurkan oleh organisasi kehancuran dunia dan sasaran Sekte Xuantian. Ya.
Semua orang membungkuk sedikit kepada warrior yang dan berkata serempak. Satu hal lagi. Pada saat ini, Liani Ye berkata lagi, nadi spiritual yang awalnya milik kota kiamat di kota itu sedikit tidak patuh, tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuat energi spiritualnya sendiri tidak bisa tumpah, jadi aku akan menanganinya nanti. Warrior yang berkata, semuanya, mungkin ada pertempuran sulit yang menunggu Liga Pedang kita. Aku harap semua orang bisa bersatu dan bekerja sama untuk melawan musuh. Aku tidak suka bertarung di sarang, lebih tidak suka ada yang bermain gelap. Di saat kritis ini, kamu membuat masalah di belakangmu. Jika aku tahu, jangan salahkan aku karena kejam pada waktu itu. Mendengar ini, semua orang membeku di hati mereka. Meskipun warrior yang terlihat ramah, semua orang tahu betul bahwa pembunuh di depan mereka tidak akan berhati lembut. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, menurut pendapatku, jika ingin berbagi kekayaan dan kehormatan, harus terlebih dahulu berbagi kesulitan. Jika hanya ingin berbagi kekayaan dan kehormatan dan tidak ingin berbagi kesulitan, maka aku minta maaf, Liga Pedang tidak menerima orang seperti itu. Tentu saja, aku percaya bahwa semua orang yang hadir bukanlah orang seperti itu, kan? Kata warrior yang melirik semua orang di lapangan. Meski warrior yang tidak melepaskan momentum apapun dan jiwa pedang, semua orang merasakan tekanan yang tak terlihat. Tidak ada yang ragu, segera membungkuk kepada warrior yang dan berkata serempak, kami bersedia berbagi suka dan duka dengan Liga Pedang. Warrior yang mengangguk dan berkata, Zheno Dugu dan Liani tetap di sini, sisanya boleh pergi. Semua orang berbalik dan pergi, hanya menyisakan Liani Ye dan Zheno Dugu di arena. Warrior yang memandang Zheno Dugu dan berkata, berapa persen kemungkinan bergabungnya kekuatan-kekuatan besar yang tadi dikatakan Liani? Zheno Dugu mengangguk dan berkata, besar sekali. Kalau organisasi kehancuran dunia bersatu, tidak besar, sudah pasti. Apakah ada cara untuk meyakinkan ayahmu agar tidak bergabung dengan organisasi kehancuran dunia? Tanya warrior yang. Zheno Dugu merenung sejenak, lalu berkata, sulit. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Warrior yang mengangguk dan berkata, setelah aku menyelesaikan urusanku nanti, aku akan pergi denganmu ke kota Bauhinia. Dia tidak takut dengan kota Bauhinia, tetapi dia tidak ingin Zheno Dugu kesulitan. Dan, jika kota Bauhinia benar-benar dapat dibujuk untuk membentuk aliansi dengan Liga Pedang, itu akan menjadi hal yang baik juga untuk Liga Pedang. Zheno Dugu melirik warrior yang dan mengangguk. Dia juga tidak bisa menjadikan kota Bauhinia sebagai musuh Liga Pedang, selain alasan pribadinya. Ada alasan lain, yakni dia tidak ingin kota Bauhinia mati. Warrior yang adalah orang yang masih belum bisa dia lihat sejauh ini, bukan hanya asal-usulnya, tetapi juga kekuatannya. Warrior yang sendiri memenggal kepala pendekar kaisar, yang sudah sangat menakutkan. Tapi apakah dia benar-benar melakukan yang terbaik? Apakah itu benar-benar kekuatannya yang sesungguhnya? Jika tidak, seberapa menakutkan kekuatannya yang sebenarnya? Dengan karakter warrior yang, jika kota Bauhinia adalah musuh Liga Pedang, maka takutnya akan berakhir sama dengan kota kiamat. Di aula, warrior yang memandang Liani Ye dan berkata, ayo pergi dan lihat nadi spiritual itu. Liani Ye mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Warrior yang berjalan ke arah Zheno Dugu dan berkata, jangan khawatir, ayahmu akan membuat pilihan yang bijaksana. Setelah itu, warrior yang keluar dari aula. Zheno Dugu mengepalkan tangannya perlahan, ada sedikit kesedihan di matanya.
Di sebuah bujur sangkar yang luas, seekor naga putih sepanjang ribuan kaki terjerat dengan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya, ada lebih dari 30 setengah kaisar master yang terus memperkuat naga putih itu. Cepat sekali. Kalau bukan karena Puppet pendekar kaisar, dia sudah hampir lolos sebelumnya. Di samping warrior yang, Lian Ye berbisik. Warrior yang mengangguk, lalu berjalan menuju naga putih, dan Lian Ye dengan cepat mengikuti. Ketika warrior yang dan keduanya berjalan di depan naga putih, mata besar naga putih tiba-tiba terbuka, kemudian kekuatan naga tak terlihat bergerak ke arah warrior yang dan Lian Ye. Tapi segera, naga ini mungkin langsung runtuh, kemudian, mata naga putih itu menyusut dengan keras, dan tubuhnya bergetar di tanah, matanya penuh dengan ketakutan. Kekuatan naga di depan jiwa pedang warrior yang bercanda. Kudengar kamu sangat tidak patuh. Warrior yang bertanya, menatap naga putih. Lian Ye. Naga putih menatap warrior yang dengan ekspresi ketakutan di matanya. Warrior yang maju 2 langkah, menatap naga putih, dan berkata, kamu punya 2 pilihan, satu adalah tetap di sini dengan patuh seperti sebelumnya. Selama kamu tidak meninggalkan kota kiamat, aku tidak membatasi kebebasanmu. Ada pilihan lain, yaitu aku membunuhmu, yang mana yang kamu pilih? Bai Long tidak berbicara. Tidak berbicara. Warrior yang tertawa kecil, tak lama kemudian, sebuah jiwa pedang yang menakutkan muncul di atas kepala naga putih itu. Klik. Tanah di bawah naga putih itu retak. Tubuh naga putih itu dirusak oleh pedang jiwa. Perlahan-lahan, tubuh naga putih itu menjadi semakin rata. Segera, tatapan memohon muncul di mata naga putih. Warrior yang mundur selangkah, dan jiwa pedang itu tiba-tiba menghilang dari naga putih. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, benang hitam yang menjebak naga putih segera menghilang. Naga putih mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi tidak melarikan diri. Ketika mencapai nadi spiritual, kebijaksanaan spiritual itu tidak kalah dengan yang dimiliki manusia. Sekarang lari, itu untuk mati. Warrior yang menoleh untuk melihat Lian Ye dan berkata, jangan batasi kebebasannya, di kota, ia bisa bergerak dengan bebas. Lian Ye mengangguk. Pada saat ini, warrior yang menepuk dadanya, segera, naga putih lain muncul di depan warrior yang. Nadi spiritual. Pupil Lian Ye menyusut. Dia melirik naga putih, dan akhirnya menatap warrior yang, berkata, nada spiritual dulu memang benar di tangan master pedang. Warrior yang tersenyum, lalu memandang kedua naga putih itu, dan berkata, kamu menginginkan kebebasan penuh, aku mengerti. Namun, kamu tidak dapat memiliki kebebasan sejati, kamu juga harus mengerti, kecuali jika itu kamu dapat ikuti kami, kamu mungkin dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. 1/4 jam kemudian, warrior yang dan Zeno Dugu diam-diam meninggalkan kota kiamat. Tentu saja, orang-orang Liga Pedang tidak boleh tahu tentang kepergiannya, jika tidak orang akan bingung. Bisa dibilang sekarang dia adalah tulang punggung Liga Pedang, dan selama dia ada, Liga Pedang akan kokoh. Bos, bagaimana jika ayahku keras kepala? Tanya Zeno Dugu di udara. Warrior yang memandang Zeno Dugu dan berkata, apakah kamu pernah memukul ayahmu? Wajah Zeno Dugu berkedut, dia tidak menyangka warrior yang akan menanyakan pertanyaan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara 3 kota, kota Bauhinia adalah yang terkuat, dan demikian pula, 3 penguasa kota juga yang terkuat adalah ayahku. Yah,
Ibuku juga kuat, lebih kuat dariku ayah. Dia dulunya adalah setengah kaisar sebelum memenggal pendekar kaisar, bahkan 2 pendekar kaisar. Dengan kata lain, mendapatkan ibumu sama dengan mendapatkan ayahmu. Warrior yang bertanya. Zeno Dugu berkata, bisa dikatakan begitu, tapi ibuku tidak pernah terlibat dalam urusan luar negeri, karena keluarga kami adalah ibuku mengatur urusan dalam, ayahku mengatur urusan luar. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, aku punya ide. Apa? Tanya Zeno Dugu. Warrior yang berkata, ayahmu adalah penguasa kota, kamu adalah penguasa muda kota. Mengapa kita tidak menjatuhkan ayahmu dan membiarkanmu menjadi penguasa kota? Bukankah semuanya akan diselesaikan dengan sempurna dengan cara ini? Zeno Dugu bersambung.